Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Dalam video ini kita akan membahas tentang analisis kepatuhan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perjanjian waktu kerja tertentu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dulanam, NIM 13122000194. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islamuddin dengan NIM 13122000221. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 142300136. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Putra Pratama dengan NPI 14623000127. Siang, Pak. Ya, siang. Di sini saya sebagai peneliti mau mencari Bapak yang bekerja di PT Kuenata Trans Logistindo ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak dari saya yang merupakan bagaimana Anda menilai implementasi kebijakan ketenagakerjaan di PT Kuenata Trans Logistindo setelah berlakunya UU Cipta Kerja selama ini, Pak? Kalau untuk itu sih secara umum kami menyambut baik adanya Undang-Undang Cipta Kerja karena memberi fleksibilitas bagi dunia usaha. Namun implementasinya belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena masih dalam tahap penyesuaian internal. Beberapa kebijakan di perusahaan sudah mulai kami revisi, namun tidak bisa sekaligus karena masih dibutuhkan yang namanya pemahaman yang lebih dalam, khususnya di level manajerial dan operasional. Baik, setelah itu saya akan tanya pertanyaan kedua, apakah perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap jenis perjanjian kerja yang digunakan seperti PKWT dan PKWTT sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja? Nah, kalau untuk masalah itu kami sedang mengkaji kembali seperti klasifikasi pekerjaan, kemudian yang selama ini dikontrak menggunakan PKWT. Sejujurnya masih banyak pekerjaan tetap yang diberi status kontrak. Ini sedang kami evaluasi kembali karena menurut regulasi seharusnya PKWT hanya untuk pekerjaan yang tidak tetap atau berbasis proyek. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan menambahkan pertanyaan sekali lagi. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh PT Kuenata Trans Logistindo dalam menjalankan kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan UU Cipta Kerja? Kalau untuk tantangan sih, kalau tantangan terbesarnya sih biasanya itu bukan biasanya ya. Ini yang ada di dalam internal kami itu keterbatasan SDM yang memahami regulasi hukum terbaru itu. Nah, selain itu struktur biaya operasional kami masih belum stabil sehingga sulit untuk memenuhi semua standar secara ideal. Nah, terus sosialisasinya dari pihak pemerintah juga dirasa masih kurang untuk menyentuh sektor menengah seperti kami. Jadi seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Mas. Baik, Mas. Saya sebagai peneliti di sini ingin memberikan pertanyaan ke Bapak mengenai perusahaan PT Kuenata Trans Logistindo yang didomisili di wilayah Surabaya, Pak. Saya izin tanya beberapa pertanyaan ke Bapak. Sejauh mana pengaruh kondisi ekonomi dan sosial terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan ini, Pak? Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi. Fluktuasi biaya logistik dan tekanan dari klien menyebabkan perusahaan harus menekan biaya, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan. Di sisi lain, dinamika sosial juga mempengaruhi stabilitas tenaga kerja yang keluar masuk cukup tinggi. Jadi keluar masuknya itu stabilitas sangat mempengaruhi, Mas ya? Iya. Berarti izin tanya lagi, Mas, bagaimana perusahaan memastikan hak pekerja tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum seperti upah minimum, jaminan sosial, dan waktu kerja, Mas? Untuk itu kami berusaha memenuhi upah minimum sesuai UMR. Untuk BPJS memang belum semua terdaftar, terutama pekerja kontrak harian, tapi itu sudah menjadi agenda utama untuk diperbaiki. Kami juga mulai mengatur ulang waktu kerja agar sesuai regulasi, meskipun di lapangan masih ada tantangan. Baik. Selanjutnya
apa langkah-langkah yang telah diterapkan oleh PT Goenata Translogistindo dalam menghadapi sanksi hukum yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian praktek ketenagakerjaan dengan regulasi yang ada, Mas? Kami mencoba aktif berkonsultasi dengan konsultan hukum dan dinas tenaga kerja. Beberapa audit internal sudah kami lakukan. Untuk melihat kelemahan yang bisa berakibat sanksi, kami juga berupaya melengkapi dokumen ketenagakerjaan agar tidak terjadi konflik hukum ke depannya. Terakhir, Mas, yang ingin saya tanyakan, apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap UU Cipta Kerja dalam hubungan kerja dan status ketenagakerjaan? Selain pemahaman regulasi yang masih rendah, tantangan lain adalah budaya kerja yang belum terbiasa dengan sistem legal formal. Banyak pekerja juga belum memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Jadi sulit menciptakan hubungan kerja yang ideal dari kedua sisi. Oh, baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Dan waktunya. Ya, Selamat siang, Mas. Siang. Saya Islaudin, di sini sebagai peneliti, Mas. Apakah Mas bersedia untuk saya lakukan wawancara, Pak? Bersedia. Bersedia, Mas. Saya akan tanya, Pak, mengenai PKWT dan PKWTT. Apa yang Masnya ketahui tentang PKWT dan PKWTT, Mas? Untuk PKWT dan PKWT adalah dua jenis perjanjian kerja di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan PKWTT itu yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk proyek atau pekerjaan yang bersifat sementara. Nah, masa kerja yang ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat diperpanjang kecuali dengan perjanjian baru. Nah, sedangkan untuk PKWTT yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja yang dibuat tanpa batas waktu tertentu sehingga bisa dapat bekerja secara permanen. Masa kerja tidak ditentukan dalam perjanjian dan pekerjaan dapat bekerja sampai usai pensiun atau sampai pekerja mengundurkan diri. PKWTT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat permanen dan rutin. Kedua jenis perjanjian kerja ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan antara PKWT dan PKWTT tergantung pada kebutuhan perusahaan dan pekerja. Jadi kedua itu beda, Mas? Beda. Tergantung kebutuhan perusahaan dan pekerja berarti. Ya, betul Jadi sekali. kembali lagi ke perusahaannya, Mas. Ya. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas waktunya, Mas. Baik, terima kasih. Sekian video ini. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.